Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang belum tuntas tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita ingin imannya naik terus, yang pertama man ahabba lillah, dia yang mampu mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu. Yang kedua wa abghadha lillah, marahnya karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa a'ta lillah, memberikan sesuatu yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini adalah bulannya sedekah. Maka banyak orang di luaran sana yang berlomba-lomba untuk yang namanya berbagi. Karena fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shadaqah fi Ramadan. Afdal yang paling dilakukan pada saat sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Allah lipat gandakan daripada pahala-pahalanya. Amin ya Rabbal. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, maka kita berikan tenaga. Kalau tenaga tidak bisa, maka kita berikan dengan senyuman. Itu pun kategorinya adalah sedekah. Duduk di majlis ilmu di bulan Ramadan, menyaksikan tayangan Cahaya Hati Indonesia, itu juga termasuk daripada sedekah. Karena daripada di rumah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita menyaksikan Cahaya Hati. Ilmu kita bertambah, cahaya kita insya Allah juga akan bertambah. Amin ya Rabbal alamin. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ajang daripada kita memberi yang baik untuk orang lain. Maka zakat fitrah adanya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kenapa? Sebagai latihan buat kita minimal dalam setahun itu orang mampu berbagi kepada orang lain. Percuma dia hablum minallahnya bagus kalau hablum minannasnya jelek. Percuma juga kalau hablum minannasnya bagus tapi hablum minallahnya jelek. Oleh karena itu hablum minallah wa hablum minannas harus diiringi berbarengan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Amin ya Rabbal. Orang yang memberi maka imannya akan naik. Mengapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, wa mana'a lillah, yaitu orang yang senantiasa mencegah, melarang, menasehati orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini imannya akan masya Allah sempurna. Kenapa? Karena dia menasehati bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan kelompok. Punten, mohon maaf saudara, karena di zaman sekarang banyak orang bersilaturahim hanya dengan kelompoknya sendiri. Yang kunut sama yang kunut, yang gak kunut sama yang gak kunut. Ada yang begitu? Ada. Yang terawihnya 2-3, wow ngerasa paling baik. Wow saya 2-3, pahalanya banyakan. Kata yang 11 rakaat, wah ente 2-3, bid'ah neraka. Wa ilaha illallah. Yang 11 juga begitu bu. Dibilangin apa? Ente yang neraka, ente yang bid'ah. Main bid'ah-bid'ahan. Main neraka-nerakaan. Kira-kira bagus apa enggak? Kata temennya yang di samping yang kagak taraweh, alhamdulillah saya kagak taraweh. Jadinya kagak dimasukin neraka kan begitu. Padahal dia tambah parah karena kagak taraweh. Jangan begitu. Iya. Coba lihat hadis yang 11 rakaat itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan hadis yang 23 diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Bunda, Bapak coba perhatikan dengan logikanya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha mampu menjadi makmum
di masa khalifah daripada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq mampu menjadi makmum yang sholat tarawehnya 23 rakaat. Lah kita nih jangan sampai yang namanya gontok-gontokan gara-gara rakaat taraweh. Ustadz, biarin dah saya kagak dapat sholat taraweh, saya capek banget habis pulang kerja. Boleh nggak Pak Ustadz kalau taraweh di bawah 11? Saya bilang ya udah paling minimal segitu itu. Paling minimal berapa? 11 sama witir ya. Iya 11 sama witir, paling kagak 8 rakaat Pak Ustadz. Ya udah saya pengen qiyamul lail tapi saya nggak pengen sholat taraweh. Boleh ambil witirnya aja 3. Pak Ustadz kayaknya kebanyakan itu 3. Bisa di korting lagi nggak? Kata teman saya katanya boleh ya sholat taraweh 1 rakaat. Ini kata saya bilang begini, ya boleh sih boleh. Cuman kalau kata saya mah kelamaan di persiapannya ribet ya. Bo, belum ngambil sarungnya, belum nyocokin bajunya, belum nyapuin kalau kotor, gelar sejadahnya, ambil wuduknya, nyiapin mukenahnya. Begitu sholat cuma natu. Betul? Betul nggak? Lamaan persiapannya apa sholatnya? Makanya Masya Allah ya tuh. Ini kita harus jaga daripada persatuan. Nasihat boleh, coba dong nasihati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati orang lain. Contohkan. Nabi pernah mencontohkan kepada orang yang memang nyinyir pada saat Nabi menyuruh azan pertama. Azan pertama dikumandangkan oleh siapa yang bernama Bilal bin Punten, mohon maaf Bapak Ibu, Bilal bin Rabah punya wajah kurang putih. Atau nggak, ibu dah tuh yang bilang hitam ya. Ternyata ada sahabat yang nyinyir. Itu katanya nggak ada yang lebih bagus katanya daripada gagak hitam yang ngumandangin hajan. Jadi Bilal bin Rabah dibilang apa? Gagak hitam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan lemah lembut dan luar biasanya, menasehati bukan menggunjing daripada orangnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada rupa dan bentuk pakaianmu, melainkan Allah melihat daripada takwa dan juga adab amal yang engkau lakukan. Begitu nasihat yang disampaikan Rasulullah, begitu indah. Jadi kalau kita mau menasehati, nasehatilah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan akar-akarnya disebut juga. Kadang ada orang salah satu, semuanya disebutin kesalahannya. Emang dia mau begitu, emaknya juga begitu, bapaknya juga begitu, kakeknya juga dulu begitu, pantas dia begitu. Waduh, semuanya disebutin. Itu lain bu, jatuhnya udah gibah. Barang siapa yang dia mampu cinta karena Allah, marahnya karena Allah, berbaginya karena Allah, menasehatinya karena Allah, amaliyahnya karena Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ganjarannya sungguh sangat luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yang pertama mendapatkan ampunan Allah, yang kedua mendapatkan rizki dan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Itu kan yang kita pengen. Makanya kita di bulan Ramadan kalau habis taraweh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Tadi ayat 1-2 di surah Saba, Allah udah nunjukin kebesarannya yang sungguh sangat luar biasa. Kalimatnya beda, yang kita kenal biasanya wa huwal ghafurur rahim, tapi ini dibalik wa huwar rahimul ghafur.
Dibalik ada apa? Ternyata ulama mengatakan Allah itu memberikan rahmat kasih sayangnya dulu. Namun ternyata di antara manusia banyak yang dia tidak bersyukur, banyak yang dia ingkar kepada Allah, tapi Allah berikan sifat ghafurnya, maafnya, baru Allah berikan sifat rahimnya lagi. Artinya konteks di dunia Allah berikan kasih sayang dan ampunan. Di akhirat Allah juga berikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita bangkitkan rasa keimanan kita. Karena aplikasi iman adalah dengan amal Jangan sampai bulan Ramadan ini sia-sia, maka semangat kita untuk beramal soleh. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya silakan, angkat tangannya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mifroh dari Majelis Taklim Darus Sakinah. Tadi disampaikan dalam tausiahnya bahwa iman kita bisa naik, bisa turun, yazid wa yangkus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar amal kita bisa tetap istiqomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini Ibu Ifrah ya. Mifrah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesenangan dan kegembiraan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pertanyaannya bagus ya dari Bunda. Bagaimana cara kita untuk senantiasa istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yang pertama Bunda, ini ada menurut Al-Imam Sya'rani dalam kitab Irsyadut Talibin. Beliau mengatakan bahwa salah satunya adalah dengan muamalatul jinan bima idatir rahman. Apa itu? Tahu Bu artinya? Enggak. Ya, artinya adalah kita membiasakan memberi makan ruhaniyah kita dengan maidatur rahman. Hidangan-hidangan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena rohani kita lah yang nanti yang akan membuat kita istiqomah. Bagaimana kita mampu berbuat baik kalau kita tidak menikmati daripada hidangan-hidangan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, bagaimana kita mampu merasakan kenikmatan daripada membaca Al-Quran kalau kita nggak baca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca daripada arti Al-Qurannya. Kita mungkin mendapatkan pahala daripada membaca Al-Quran. Akan tetapi kita belum tentu mengerti apa yang kita baca daripada Al-Quran. Oleh karena itu ruhaniyah kita itu butuh. Maka biasakanlah kita ya menyiapkan badan kita, ruhaniyah kita dengan maidatur rahman. Yang kedua adalah bita'dibil imsak. Yaitu menahan dan juga mendidik daripada hawa nafsu. Karena nafsu itu disebut an-nafsu katifl. Nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Bayi kalau tidak disapih Bapak Ibu, itu sampai tua dia akan nyusu. Karena konsep nafsu itu harus diikuti, nggak boleh enggak. Itu nafsu yang membuat kita biasanya tidak istiqomah adalah tadi nafsu. Yang terakhir adalah nailut taqwa. Nanti endingnya kita akan mendapatkan takwa. Dan ini butuh yang namanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Yang namanya kita berjihad, berusaha dan penuh proses. Orang nggak mungkin ya dia istiqomah terus-terusan kalau dia tidak berusaha di dalam dirinya. Maka kita perlu mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia.